Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Luciana Iftitah, program studi pendidikan guru anak usia dini dengan NIM 1932028. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal kuantitatif dengan judul pengaruh sensory walk terhadap perkembangan fisik motorik anak usia 4-5 tahun di RA Al-Kafi, Balikpapan. Baik, pertama-tama saya akan menjabarkan latar belakangnya, yaitu berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di RA Al-Kafi Balikpapan pada tanggal 18 Juli 2019 menunjukkan bahwa aspek perkembangan motorik halus anak masih rendah pada anak usia 4-5 tahun. Hal ini terbukti dari sebagian besar guru dan anak kelompok A usia 4-5 tahun pada tanggal 9 Desember 2021 mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan fisik motorik mereka dikarenakan ruangan kelas dan lapangan yang sangat sempit dan kecil. Kemudian media yang digunakan juga cenderung monoton, jadi anak menjadi kurang tertarik pada pembelajaran. Dengan demikian, peneliti mencoba dengan media baru, yaitu media sensory walk, yang mana pada media pengembangan ini terdapat kegiatan aktivitas untuk anak yang berisi berbagai macam bahan seperti pasir, pom-pom, rumput sintetis, batu kerikil, dan busa. Media ini juga penuh dengan warna-warni agar menarik perhatian dan juga minat anak dalam mengembangkan motorik halus dan motorik kasar anak. Kemudian untuk identifikasi masalah berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya permainan yang bisa meningkatkan kemampuan fisik motorik anak seperti permainan sensory walk. Yang kedua, permainan anak-anak di RA Al-Kafi Balikpapan ini cenderung menggunakan alat dan bahan yang sudah jadi. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang diterapkan guru ini bersifat konvensional dalam mengembangkan fisik motorik anak. Kemudian ada pembatasan masalah. Di sini agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini pada pengaruh permainan sensory walk terhadap perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak usia 4-5 tahun. Kemudian berdasarkan batasan masalahnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh permainan sensory walk terhadap perkembangan fisik motorik anak usia 4-5 tahun di RA Al-Kafi Balikpapan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh permainan sensory walk terhadap perkembangan fisik motorik anak usia 4-5 tahun di RA Al-Kafi Balikpapan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi yang pertama, secara teoritis sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan penelitian lain yang menggunakan permainan sensory walk dalam meningkatkan fisik motorik anak usia 4-5 tahun. Kemudian poin yang kedua, secara praktis, yang pertama bagi guru yaitu sebagai bahan masukan dapat mempertimbangkan penerapan permainan sensory walk dalam pembelajaran pengembangan fisik motorik anak usia 4-5 tahun. Kemudian bagi sekolah untuk menambah pengalaman dan pengetahuan serta meningkatkan perkembangan fisik motorik anak usia 4-5 tahun. Kemudian bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan, kemampuan, dan pengalaman dalam meningkatkan kompetensinya sebagai calon guru. Kemudian yang keempat, bagi peneliti lain sebagai bahan masukan bagi peneliti lain tentang pengaruh permainan sensory walk dalam mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia 4-5 tahun. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu bab 2-nya. Yang pertama saya membahas mengenai motorik kasar. Jadi pertama, pengertian motorik kasar. Jadi motorik kasar merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Kemudian
Yang B, faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar. Yang pertama ada faktor hereditas atau warisan sejak lahir atau bawaan, kemudian faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan kematangan, kemudian organis dan psikis, kemudian aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, berkemampuan, punya emosi, serta mempunyai usaha untuk membangun diri sendiri. Kemudian yang C, ada indikator motorik kasar. Jadi ada namanya indikator, yakni berjalan maju pada garis lurus, berdiri di atas satu kaki dengan seimbang, berlari sambil melompat dengan seimbang tanpa jatuh, berjalan dengan berjinjit, memutar dan mengayun lengan, dan berjalan di atas papan titian. Kemudian ada tinjauan pustaka, saya ada membahas juga tentang motorik halus. Jadi yang pertama, pengertian motorik halus yaitu kemampuan dalam menggunakan otot-otot kecil pada jari untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sederhana seperti mengikat tali sepatu, mengancing baju, memegang alat tulis, dan lain-lain. Kemudian yang B, faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus yaitu perkembangan sistem saraf, kondisi fisik, motivasi yang kuat, lingkungan yang kondusif, aspek psikologis, usia, jenis kelamin, serta bakat dan potensi. Kemudian yang C, indikator motorik halusnya. Yang pertama, membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri atau kanan, miring kiri atau kanan, dan lingkaran. Kemudian menjiplak bentuk, mengkoordinasi mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Kemudian mengekspresikan diri dengan berkarya seni yang menggunakan berbagai media. Kemudian mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus seperti menjuput, mengelus, mengolek, memilin, dan juga memeras. Kemudian ada tinjauan pustaka untuk pembahasan sensory walk. Yang pertama yaitu pengertian sensory walk. Jadi sensory walk ini merupakan media yang menyenangkan dan berwarna-warni yang digunakan untuk anak-anak untuk mengeksplorasi pengalaman sensorik baru atau berbeda. Kemudian untuk manfaat sensory walk sendiri yaitu yang pertama untuk perkembangan kognitifnya, kemudian stimulasi motorik halus dan motorik kasar, kemudian meningkatkan bonding antara orang tua dan anak sebagai perkembangan bahasa, dan juga membantu anak lebih tenang dan melatih imajinasinya. Kemudian yang C, langkah-langkah bermain sensory walk. Jadi yang pertama ada alat dan bahannya. Jadi guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sensory walk, yaitu foam mat, kemudian rumput sintetis, batu kerikil, pom-pom, pasir, busa. Kemudian anak diperkenankan untuk mengambil foam mat dengan berbagai warna. Untuk kegiatannya sendiri, jadi masing-masing anak itu setelah mengambil foam mat, anak-anak itu menempelkan bahan-bahan yang disiapkan seperti rumput sintetis, pasir, batu, kerikil, pom-pom, dan busa ke atas foam mat, dan kemudian disusun foam mat dan digabungkan. Kemudian anak berjalan di atas sensory walk yang telah dibuat. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitiannya. Jadi penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Jadi metode penelitian eksperimen ini merupakan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh permainan sensory walk terhadap perkembangan fisik motorik anak usia 4-5 tahun. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di RA Al-Kafi Kota Balikpapan yang terletak di Jalan Telindung RT 86 Muara Rapak. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian untuk selanjutnya desain penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan desain pretest, post-test, control group design. Jadi dalam desain ini terdapat 4 kelompok yang dipilih secara random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal apakah ada perbedaan antara dua kelompok yang dibandingkan. Hasil pretest yang baik jika nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan.
Yang D, variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas. Jadi penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu permainan sensory walk kelas eksperimen sebagai S1 dan kelas kontrol sebagai S2. Kemudian ada variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kreativitas siswa atau Y. Selanjutnya yang D, populasi, sampel dan sampling. Jadi populasi ini dalam penelitian ini seluruh siswa kelas di RA Al-Kahfi Balikpapan yang berjumlah 30 siswa. Kemudian untuk sampel sendiri, peneliti mengambil sampel sebanyak 22 orang siswa dikarenakan objek penelitian ini berjumlah di bawah 100. Berdasarkan teori, jika jumlah sampel di bawah 100 maka sampel yang dipakai adalah seluruhnya. Maka sampling penelitian eksperimen berjumlah 22 siswa kelas B1 sebanyak 11 siswa dan kelas B2 sebanyak 11 siswa. Teknik pengambilan sampel, untuk sampling, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik multiple stage sample. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, yang E, pertama ada observasi, ada checklist, dan juga dokumentasi. Terakhir untuk teknik analisis data, jadi ada analisis instrumen. Jadi uji coba ini dilakukan pada subjek di luar sampel, tetapi mempunyai kategori yang sepadan dengan sampel penelitian. Hasil dari uji coba kemudian dianalisis dan tes siap digunakan untuk mengukur kreativitas siswa dari subjek penelitian. Kemudian analisis datanya dengan cara uji prasyarat analisis data. Jadi pada penelitian sebelum sampel diberikan perlakuan perlu dianalisis dulu melalui uji normalitas dan homogenitas sehingga penelitian benar-benar berangkat dari awal yang sama. Jadi kemudian ada ujian normalitas. Ini data yang diuji normalitasnya adalah data dari post-test siswa kelas RA Al-Kahfi Balikpapan. Uji normalitas datanya pada penelitian ini menggunakan uji si kuadrat. Kemudian ada uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui kelompok data yang diperoleh mempunyai varian homogen atau tidak. Pengujian homogenitas ini terlebih dahulu dilakukan dengan uji F. Kemudian yang terakhir ada uji analisis data dan kriteria pengujian. Jadi analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik satu jalur. Analisis ini dapat disajikan dalam tabel. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.